Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Tantina dan Ibu Yuli selaku dosen pengampu AKM 2. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang dilutive securities and earning per share. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Alta Datma Bramastra dengan NPM AR 330 dan ini adalah beberapa nama anggota kelompok 5. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang debt and equity. Instrumen keuangan seperti obligasi konversi, saham prevent, dan opsi saham sering menimbulkan perdebatan apakah sebaiknya dilaporkan sebagai utang atau ekuitas. Nah, utang sendiri ini memiliki kewajiban kontraktual bagi perusahaan untuk membayar bunga atau melunasi pokok. Sedangkan ekuitas tidak ada kewajiban kontraktual. Misalnya saham biasa dan saham preferred non-redeemable diklasifikasikan sebagai ekuitas karena perusahaan tidak wajib membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Namun, ada instrumen yang bersifat hibrid, yaitu memiliki karakteristik utang sekaligus ekuitas. Contohnya adalah convertible bonds. Inilah yang disebut dengan dilutive securities karena jika dikonversi dapat menurunkan laba per saham. Convertible debt. Obligasi konversi ada obligasi yang dapat ditukar menjadi saham biasa perusahaan dalam periode tertentu setelah diterbitkan. Instrumen ini memberikan kombinasi keamanan seperti obligasi dan hak opsi yang menukar obligasi menjadi saham jika harga saham naik. Alasan perusahaan menerbitkan itu adalah yaitu yang pertama meningkatkan modal ekuitas tanpa kehilangan kendali kepemilikan berlebihan. Yang kedua adalah mendapatkan pembiayaan utang yang lebih murah. Accounting for convertible debt. Utang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. IFRS mewajibkan instrumen majemuk dipisahkan menjadi komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan akuntansi. IFRS juga mewajibkan pemisahan liabilitas dan ekuitas dengan metode with and without, karena ekuitas dianggap sebagai jumlah residu yang setelah menghitung liabilitas. Settlement of convertible bonds. Nah, pada materi ini ada beberapa skenario penyelesaian, yaitu yang pertama ada reverse at maturity atau pelunasan pada saat jatuh tempo, yaitu jika obligasi tidak dikonversi, perusahaan lunasi dengan kas sesuai nilai nominal dan tidak ada laba atau rugi karena nilai tercatat adalah nilai nominal. Yang kedua ada conversion at maturity atau konversi pada jatuh tempo, yaitu adalah obligasi ditukar menjadi saham biasa dan tidak ada laba atau rugi. Yang ketiga ada conversion before maturity atau konversi sebelum jatuh tempo, sama seperti sebelumnya tetapi menggunakan nilai tercatat atau carrying amount pada tanggal konversi dan tidak ada laba atau rugi. Dan yang keempat ada reverse before maturity, pembeli kembali sebelum jatuh tempo. Pembelian kembali. Perusahaan biasa membeli kembali obligasi konversi dari pasar sebelum jatuh tempo. Berikut ada beberapa langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, menghitung nilai wajar liabilitas pada tanggal pembelian. Yang kedua, bandingkan dengan nilai tercatat, yaitu selisih diakui sebagai laba atau rugi. Yang ketiga, komponen ekuitas disesuaikan dengan nilai wajarnya dan dikurangi dari akun agio saham konversi. Induced conversion atau konversi dengan intensif. Terkadang perusahaan ingin mempercepat konversi, misalnya untuk menurunkan beban bunga dengan cara perusahaan memberi sweetener, tambahan kas atau saham, untuk mendorong pemegang obligasi melakukan konversi. Biaya sweetener ini diakui sebagai beban periode berjalan, bukan pengurangan ekuitas. Nah, selanjutnya adalah conversion before maturity. Nah, conversion before maturity sendiri ini adalah hak konseptual yang secara eksklusif dimiliki oleh pemegang convertible bonds untuk mengubah obligasi yang dimiliki menjadi sejumlah tertentu saham biasa perusahaan penerbit sebelum obligasinya itu mencapai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, obligasi ini tuh memberikan dua pilihan kepada pemegangnya. Yang pertama itu mempertahankannya sebagai bonds hingga maturity, yaitu menerima bunga berkala plus principal repayment
Dan yang kedua tuh mengkonversi menjadi saham biasa pada waktu tertentu sebelum maturity. Nah, contohnya itu ada di sebelah sini, yaitu daftar amortisasi obligasi metode bunga efektif. Nah, asumsikan bahwa Rose itu mengkonversi obligasi yang dimilikinya menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2012. Rose mendebit akun utang obligasi untuk nilai tercatat sebesar 1.894.441. Nah, selain itu, Rose mengkredit modal saham biasa sebesar 500.000 euro dan mengkredit saham premi biasa sebesar 1.588.835. Nah, jurnal untuk mencatat konversi ini itu adalah sebagai berikut, yaitu premi saham yaitu ekuitas konversi sebesar 194.394, utang obligasi 1.894.441 pada modal saham biasa sebesar 500.000 dan premi saham biasa sebesar 1.588.835. Nah, dari konversi ini itu tidak ada keuntungan atau kerugian sebelum jatuh tempo. Nah, jumlah awal dialokasikan untuk ekuitas adalah 194.394, lalu dipindahkan ke akun premi saham biasa. Selanjutnya ada repurchase before maturity. Nah, tindakan perusahaan penerbit atau issuer untuk membeli kembali obligasi konversi atau convertible bonds yang telah diterbitkan sebelumnya dengan melakukan pembayaran tunai kepada pemegang obligasi sebelum tanggal jatuh tempo obligasi tersebut. Nah, sifat dari transaksi ini tuh unilateral atau keputusan sepihak dari perusahaan yang menerbitkan. Lalu cash settlement selalu melibatkan pembayaran tunai, bukan menggunakan kredit. Lalu early termination mengakhiri kontrak obligasi sebelum maturity, dan voluntary dan mandatory, yaitu dapat bersifat sukarela, tender offer, atau wajib call provision. Kita bisa lihat di gambar sebelah sini. Nah, kita tuh pertama-tama menentukan keuntungan atau kerugian pada komponen liabilitas. Nilai sekarang komponen liabilitas pada 30 Desember 2012 sebesar 1.904.900. Nilai tercatat komponen liabilitas pada 30 Desember 2012 sebesar 1.894.441. Kerugian atas pembelian kembali sebesar 10.459. Nah, dari hal di atas tuh kita bisa menyimpulkan bahwa Rose mengalami kerugian atas pembelian kembali karena nilai utang yang dilunasi itu lebih besar dari jumlah yang tercatat. Untuk menentukan penyesuaian terhadap ekuitas, kita tuh harus menghitung nilai ekuitas terlebih dahulu, yaitu nilai wajar utang konversi pada 31 Desember 2012 sebesar 1.965.000 dikurangi nilai wajar komponen liabilitas pada 30 Desember 2012 sama dengan utang non-konversi 2 tahun sebesar 1.904.900. Dan terakhir, nilai wajar komponen ekuitas pada 31 Desember 2012 tanpa komponen utang sebesar 60.100. Rose membuat jurnal gabungan untuk mencatat keseluruhan transaksi pembelian sebagai berikut. Utang obligasinya sebesar 1.894.041, premi saham ekuitas konversi sebesar 60.100, lalu kerugian atas pembelian kembali sebesar 10.459 pada kas sebesar 1.965.000 untuk mencatat pembelian kembali obligasi konversi. Nah, singkatnya itu pembelian kembali menghasilkan kerugian yang terkait dengan komponen liabilitas dan pengurangan pada premi saham ekuitas konversi. Saldo yang tersisa pada premi saham ekuitas konversi sebesar 134.284 lalu dipindahkan ke premi saham biasa pada saat pembelian kembali tersebut terjadi. Selanjutnya ada induced conversion, yaitu perusahaan memodifikasi syarat konversi dasar untuk sementara waktu. Perusahaan tuh biasanya memberikan terms yang lebih menguntungkan dibandingkan original conversion terms. Contohnya itu temporary increase in conversion ratio, yaitu memberikan lebih banyak saham per bond, sementara reduced conversion price menurunkan effective price per share yang dibayar oleh investor. Contohnya tuh normal konversinya tuh satu bond seharga 1 bond 1.000 sebanyak 40 saham biasa. Nah, saat temporary increase in conversion ratio tuh satu bond harganya 1.000 bisa membeli 45 saham biasa. Nah, sedangkan effective price reduction tuh
dari $25 per share menjadi 22,22 per share. Lalu ada cash sweeteners, yaitu pembayaran tunai sebagai bonus konversi yang memberikan immediate tangible benefit, keuntungan langsung. Nah, cash sweeteners itu biasanya dibayar bersamaan dengan share issuance, yang hasilnya memberikan dual benefit berupa equity ownership plus immediate cash return. Nah, contohnya itu adalah fixed amount per bond, contoh $50 per 1000 bond, percentage of bond value, contohnya 5% dari par value, dan graduate based on timing. Early conversion mendapat bonus lebih besar daripada bonus biasanya. Selanjutnya itu ada convertible preference shares, yaitu instrumen yang menggabungkan karakteristik obligasi dan saham perusahaan. Nah, bedanya ini memberikan pendapatan yang lebih stabil layaknya bond, sekaligus potensi capital gain seperti saham biasa. Secara klaim, convertible preference share itu lebih tinggi dari common stock, namun di bawah debt. Nah, nilainya itu ada dua, yaitu straight value, nilai sebagai saham preferen, dividen dan kualitas kredit, dan conversion value. Nah, convertible preference share itu jika dikonversi ke saham biasa itu memiliki harganya sesuai dengan harga pasar. Pemegang dapat memilih tetap menerima dividen prioritas dan hak likuidasi atau mengkonversi ke saham biasa untuk menikmati kenaikan harga. Keunggulannya dibanding preferred adalah biasanya opsi konversi yang lebih fleksibel daripada konversi yang biasa. Karakteristiknya itu ada hak prioritas pemegang atau dividen, dapat dikonversi ke common stock, rasio konversi yang telah ditetapkan atau sesuai dengan harga pasar, dan harga konversi yang telah ditentukan. Contohnya seperti di slide selanjutnya. Untuk mengilustrasikan, kita mengasumsikan bahwa Morse Company menerbitkan 1000 saham preferen konversi yang memiliki nilai pari €1000 per saham. Nah, saham tersebut itu diterbitkan dengan harga 200 per saham. Jurnal untuk mencatat transaksinya adalah sebagai berikut. Kas sebesar 200 pada modal saham preferen sebesar 1000, premi saham ekuitas konversi sebesar 199.000. Jika kita mengasumsikan bahwa setiap saham dikonversi selanjutnya menjadi masing-masing 25 saham biasa dengan nilai pari €2 yang memiliki nilai wajar sebesar 410.000, jurnal untuk mencatatnya ada sebagai berikut. Modal saham preferen sebesar 1000, premi saham ekuitas konversi sebesar 199.000 pada modal saham biasa sebesar 50.000 dan premi saham biasa sebesar 150.000. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Morse menggunakan metode nilai buku dan tidak mengakui keuntungan ataupun kerugian yang didapat. Nilai wajar dari saham biasa diabaikan dalam perhitungan tadi. Nah, jika saham preferen konversi dibeli kembali dan bukan dikonversi, Morse itu bisa membuat jurnal sebagai berikut. Modal saham preferen sebesar 1000, premi saham ekuitas konversi sebesar 199.000, saldo labanya sebesar 210.000, pada kas sebesar 410.000. Nah, yang tadi di atas itu untuk mencatat pembelian kembali saham preferen konversi. Morse itu tidak melaporkan keuntungan atau kerugian yang didapatnya sama sekali dari pembelian kembali. Jadi kelebihan pembayaran di atas nilai buku saham preferen konversi biasanya didebit ke saldo laba secara langsung dan dinyatakan bahwa kelebihan dividen akan dibayarkan oleh pemegang saham preferen untuk memfasilitasi pembelian kembali. Share warrants. Warrants adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi ini juga dia seperti warrants itu atau garansi. Jadi ketika dia mau menjual di kemudian hari yang sudah ditetapkan, harga itu sudah tetap sama seperti yang tertera pada dokumen tersebut. Nah, share warrants itu memiliki dua sifat. Ada detachable atau dapat dipisahkan dan diperdagangkan secara terpisah dari sekuritas utama, dan dua non detachable, tidak dapat dipisahkan. Jadi share warrants ini berbeda dengan sekuritas utama. Ini seperti share premium. Baik, di sini saya akan membahas mengenai share compensation plans. Nah,
di mana rencana kompensasi berbasis saham ini digunakan perusahaan untuk memberi insentif dan mempertahankan karyawan. Nah, karyawan ini mendapatkan hak kepemilikan atau equity dalam bentuk opsi saham atau saham terbatas atau restricted share. Kemudian untuk measurement share compensation atau pengukuran kompensasi saham ini, di mana perusahaan menghitung beban kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi saham pada grant date atau tanggal pemberian hak. Kemudian untuk nilai wajar ini ditentukan menggunakan model penentuan harga opsi, misalnya Black-Scholes. Kemudian perubahan harga saham ini setelah grant date tidak memengaruhi nilai kompensasi yang dicatat. Nah, kemudian untuk recognition share compensation atau pengakuan kompensasi saham ini, yaitu dua sisi utama dalam akuntansi opsi saham. Yang pertama ada bagaimana menentukan jumlah beban kompensasi, kemudian ada periode mana yang dialokasikan untuk beban kompensasi tersebut. Nah, apabila perusahaan mengakui beban kompensasi selama servis periode atau masa layanan, yaitu periode di mana karyawan harus bekerja agar berhak atas kompensasi tersebut. Kemudian untuk share option plans atau rencana opsi saham, yang pertama yaitu memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu dalam periode tertentu. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan beban kompensasi, yaitu dapat diukur dengan nilai wajar pada grant date dan dapat dialokasikan secara merata selama masa layanan. Yang ketiga yaitu jika karyawan keluar sebelum vested atau tidak memenuhi syarat layanan, maka perusahaan akan membalikkan atau reverse beban kompensasi yang sudah dicatat. Kemudian yang keempat, yaitu jika opsi tidak digunakan karena alasan pasar atau misalnya harga saham turun, maka beban kompensasi tidak akan dibalikkan atau dikembalikan. Kemudian ada restricted share atau saham terbatas. Yang ada 4. Yang pertama yaitu saham diberikan kepada karyawan tetapi tidak bisa dijual atau dialihkan sampai masa vesting selesai. Kedua yaitu jika karyawan keluar sebelum memenuhi syarat, saham akan hangus atau forfeit. Yang ketiga yaitu keunggulan saham yang terbatas. Ada beberapa keunggulan saham yang terbatas, yaitu yang pertama tidak pernah menjadi tidak bernilai atau selalu ada nilai berbeda dengan opsi saham. Yang kedua yaitu lebih sedikit menyebabkan dilusi bagi pemegang saham lama. Yang ketiga yaitu lebih baik menyelaraskan kepentingan karyawan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian untuk akuntansi ini pada grant date dicatat saham sebagai unit compensation. Kemudian beban kompensasi ini diakui secara merata selama masa layanan. Lalu jika saham hangus atau karyawan keluar sebelum vested, maka perusahaan membalikan beban kompensasi yang sudah diakui. Baik, selanjutnya adalah program pembelian saham karyawan. Jadi, program pembelian saham karyawan adalah skema yang memungkinkan karyawan untuk membeli saham perusahaan mereka sendiri dengan harga yang didiskon. Tujuannya adalah untuk untuk memobilisasi modal ekuitas sekaligus memotivasi karyawan agar menjadikan mereka bagian dari pemilik perusahaan. Contoh jurnalnya yaitu asumsikan 800 karyawan membeli total 64.000 saham dengan harga diskon 24 euro. Padahal harga pasar wajarnya sebesar 30 euro. Nah, contoh jurnalnya itu seperti berikut. Kas 64.000 dikali 24 euro di debit sebesar 1,536. Lalu beban kompensasinya 64.000 dikali 30 dikurangi 24 euro. Jadi 64.000 dikali 6 euro, yaitu di debit sebesar 384.000. Lalu modal saham 64.000 dikali 1 euro, 64.000 di debit pada premi saham biasa di kredit sebesar 1,856 euro. Nah, yang paling krusial menurut standar IFRS ini adalah bahwa diskon yang diberikan kepada karyawan dianggap sebagai bentuk kompensasi yang harus dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Baik, selanjutnya adalah kewajiban pengungkapan kompensasi. Jadi,
diwajibkan untuk mengungkapkan detail menyeluruh tentang semua program kompensasi berbasis sahamnya. Pengungkapan ini harus memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat dan jumlah program yang ada, bagaimana nilai wajar instrumen ekuitas ditentukan, dan dampak program tersebut terhadap laba perusahaan dan posisi keuangannya. Selanjutnya adalah perdebatan akuntansi opsi saham. Jadi penerapan metode nilai wajar untuk opsi saham oleh IASB itu menimbulkan perdebatan yang sengit. Yang pertama itu sumber konfliknya ini metode mencatat beban kompensasi yang lebih besar, mengurangi laba neto secara signifikan. Dan lalu ada pihak yang menentang, dan argumen ini penentang utama adalah perusahaan teknologi dan startup. Nah, argumen intinya yaitu yang pertama merugikan kompetitif. Jadi pencatatan beban besar ini memberatkan mereka dibandingkan perusahaan besar. Lalu yang kedua, menghambat talent akuisisi talent. Karena opsi saham adalah alat vital untuk menarik talenta terbaik tanpa biaya tunai besar. Aturan ini dianggap menghambat pertumbuhan. Lalu posisi IASB di sini, yaitu IASB berpendirian bahwa opsi saham adalah bentuk kompensasi yang harus diakui sebagai beban berdasarkan nilai wajar, menegaskan prinsip akuntansi yang netral dan relevan. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar laba per saham atau IPS. IPS adalah sebuah profitabilitas yang sangat penting dan menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan untuk setiap saham biasa yang beredar. Karena metrik ini berfokus pada kepentingan pemegang saham biasa, EPS hanya dilaporkan untuk saham biasa. Angka ini disajikan secara prominent atau secara menonjol pada bagian bawah laporan laba rugi. Jika terdapat komponen seperti operasi yang dihentikan, EPS untuk operasi yang dilanjutkan, dan laba neto harus dilaporkan secara terpisah. Nah, rumus EPS dasar yaitu laba neto dikurangi dividen saham preferen, lalu dibagi rata-rata tertimbang saham beredar. Jadi untuk penjelasan singkatnya yang ada di bawah rumusnya, bisa dibaca. Baik, selanjutnya adalah menghitung rata-rata tertimbang saham beredar. Karena jumlah saham beredar bisa berubah-ubah sepanjang tahun karena diterbitkan atau ditarik kembali, kita tidak bisa menggunakan saldo awal atau akhir saja. Rata-rata tertimbang digunakan untuk menemukan jumlah saham yang setara seolah-olah jumlah konstannya selama setahun. Cara menghitungnya adalah dengan membobot setiap perusahaan berjumlah saham dengan fraksi periode saham tersebut beredar. Ilustrasinya itu jika sebuah perusahaan memiliki 90.000 saham beredar selama 3 bulan pertama tahun ini. Bobot untuk periode tersebut adalah 3/12. Saham tertimbang untuk periode tersebut adalah 90.000 dikali 3/12 dengan hasil 22.500. Perhitungan serupa dilakukan untuk setiap periode perubahan dan hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan rata-rata tertimbang tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nela Ardika Putri dengan NPM terakhir 122. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu ada dividen saham dan pemecahan saham. Jumlah saham biasa yang mewakili investasi ini ketika dividen saham atau pemecahan saham terjadi, perusahaan perlu menyajikan kembali jumlah saham yang berada sebelum dividen saham atau pemecahan saham untuk menghitung rata-rata tertimbang saham biasa. Perusahaan menyajikan penerbitan dividen saham atau pemecah saham, tetapi bukan penerbitan atau pembelian kembali saham untuk uang tunai. Perusahaan hanya menerbitkan saham tambahan karena saham tambahan perusahaan harus menyajikan kembali saham rata-rata tertimbang. Penyajian kembali memungkinkan perbandingan yang valid dari laba per saham antara periode sebelumnya dan sesudah pemecahan saham atau dividen. Perusahaan hanya menerbitkan saham tambahan karena saham tambahan perusahaan harus menyajikan kembali saham rata-rata tertimbang. Penyajian kembali memungkinkan perbandingan yang valid dari laba per saham antara periode sebelum dan sesudah pemecahan saham atau dividen saham. Selanjutnya ada contoh komprehensif. Mari kita pelajari ilustrasi pada PPT berikut ini. Untuk struktur model sederhana, dia SA memiliki pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 580 dan keuntungan dari operasi yang dihentikan.
dalam menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham perusahaan mengakibatkan saham yang dijual pada tanggal 31 Desember 2011 karena saham belum beredar selama tahun berjalan. Darin kemudian membagi jumlah rata-rata tertimbang saham menjadi laba dari operasi dilanjutkan pada laba neto untuk menentukan laba per saham. Hal ini mengurangi dividen saham preference sebagai 100 dari laba operasi dilanjutkan. Untuk mendapatkan laba dari operasi dilanjutkan yang tersedia untuk pemegang saham bisa sebesar 480 atau 580 dikurangi 100. Pengurangan dividen saham preference ini dari laba operasi yang dilanjutkan juga mengurangi laba neto tanpa mengaruhi keuntungan atau operasi yang dihentikan. Jumlah akhir ini disebut sebagai laba yang tersedia lagi. Jumlah akhir ini disebut sebagai laba yang tersedia lagi pemegang saham biasa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Gambar tersebut ini menyajikan konsep dasar perhitungan laba bersaham atau LPS yang dilusian. Sesuai dengan penyataan, yaitu LPS dilusian meliputi dampak dari seluruh potensi pendilusi saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Artinya, LPS dilusian adalah perhitungan laba bersaham yang memperhitungkan skenario terburuk. Skenario ini mengasumsikan bahwa semua sekuritas atau efek yang berpotensi menambah jumlah saham biasa yang telah benar-benar dikonversi atau dieksekusi, dengan tujuannya untuk memberikan gambaran kepada investor tentang seberapa besar laba bersaham mereka bisa berkurang atau terdilusi jika semua efek diluktif tersebut menjadi saham biasa. Pada gambar menunjukkan ini, bahwa LPS dilusian dihitung dengan memulai dari basic EPS atau LPS dasar, kemudian menambahkan dampak dari berbagai instrumen keuangan yang berpotensi deduktif, yaitu pada bagian pertama titik awal basic EPS atau LPS dasar. Ini adalah perhitungan laba bersaham yang paling sederhana dengan rumus basic EPS sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasanya beredar. Dengan keterangannya yaitu laba bersih atau net income adalah keuntungan total perusahaan setelah dikurangi semua biaya, termasuk pajak. Kedua, dividen saham preferen adalah bagian laba yang harus dibayarkan kepada pemegang saham preferen. Ini harus dikurangkan karena laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa adalah laba bersih setelah hak pemegang saham preferen dipenuhi. Dan yang terakhir yaitu rata-rata ketimbang saham beredar adalah jumlah rata-rata saham biasa yang dimiliki oleh publik selama satu periode. Dengan menggunakan rata-rata ketimbang lebih akurat daripada hanya menggunakan jumlah saham di akhir periode. Karena jumlah saham bisa berubah, misalnya karena ada penerbitan saham baru atau pembelian kembali saham. Pada bagian kedua yaitu penyesuaian pertama dampak efek konversi. Dengan langkah selanjutnya adalah memperhitungkan efek dari sekuritas konvertibel. Ini adalah instrumen keuangan yang dapat diubah menjadi saham biasa. Contoh utamanya adalah obligasi konversi adalah utang yang bisa ditukar menjadi sejumlah saham biasa. Kemudian, saham preferen konversi adalah saham preferen yang bisa ditukar menjadi saham biasa. Untuk menghitung dampaknya, kita menggunakan metode IFD konversi yang mengasumsikan sekuritas ini sudah dikonversi menjadi saham biasa sejak awal periode. Dengan penyesuaiannya ada dua, yaitu yang pertama ada penyesuaian pada pembilang atau numerator. Jika obligasi konversi diasumsikan dikonversi, perusahaan tidak perlu lagi membayar bunga atas obligasi tersebut, maka biaya bunga setelah pajak dengan rumus biaya bunga dikali 1 dikurangi tarif pajak harus ditambahkan kembali ke laba besi. Kemudian, jika saham preferen konversi diasumsikan dikonversi, perusahaan tidak perlu membayar dividen preferen,
maka dividen saham preferen yang tadi dikurangkan harus ditambahkan kembali. Dan pada bagian kedua yaitu penyesuaian pada penyebut atau denominator adalah jumlah saham biasa baru yang akan diterbit jika semua sekuritas konvertibel tersebut dikonversi ditambahkan ke rata-rata tertimbang saham beredar. Pada bagian ketiga yaitu penyesuaian kedua tanpa opsi, waran, dan sekuritas lainnya. Ini adalah hak untuk membeli saham biasa di masa depan pada harga yang telah ditentukan atau harga eksekusi, yaitu terdapat opsi saham adalah biasanya diberikan kepada karyawan sebagai bagian dari kompensasi. Kemudian terdapat warrants. Ini mirip dengan opsi, seringkali diterbitkan bersamaan dengan obligasi atau saham preferen sebagai pemanis. Untuk menghitung dampaknya digunakan metode saham teasuri. Asumsinya adalah pemegang opsi atau waran mengeksekusi hak mereka dan membeli saham pada harga eksekusi. Perusahaan menerima uang tunai dari transaksi ini. Kemudian perusahaan ini menggunakan uang tunai tersebut untuk membeli kembali sahamnya sendiri dari pasar saham teasuri dengan harga pasar rata-rata selama periode tersebut. Pada dampaknya dengan perhitungan yaitu penyesuaian pada penyebut atau denominator adalah jumlah saham yang ditambahkan ke penyebut adalah selisih antara jumlah saham yang diterbitkan dari eksekusi, opsi atau waran dan jumlah saham yang diasumsikan dibeli kembali. Dengan rumus penambahan saham sama dengan jumlah saham dari opsi dikurangi hasil uang tunai dibagi harga pasar rata-rata saham. Dengan catatan penting, penyesuaian ini hanya dilakukan jika harga eksekusi lebih rendah dari harga pasar rata-rata saham. Jika lebih tinggi, tidak ada investor yang akan mengeksekusinya, sehingga tidak ada efek dilusi. Kemudian terdapat catatan penting sifat anti-diluktif. Di bawah ini terdapat catatan, yaitu perusahaan tidak perlu melaporkan LPS dilusian apabila struktur ekuitas mereka bersifat anti-diluktif. Ini adalah aturan krusial. Anti-diluktif adalah kebalikan dari diluktif. Sebuah sekuritas dianggap anti-diluktif jika konversinya justru akan meningkatkan nilai LPS. Mengapa tidak dilaporkan? Karena tujuan LPS dilusian adalah menunjukkan skenario terburuk atau penurunan laba per saham. Dengan melaporkan efek yang justru meningkatkan LPS akan bertentangan dengan tujuan ini dan bisa menyesatkan investor. Dengan contohnya yaitu jika penambahan laba dari penghematan bunga setelah pajak per saham baru dari obligasi konversi lebih besar dari nilai LPS dasar, maka obligasi tersebut bersifat anti-diluktif dan diabaikan dalam perhitungan LPS dilusian. LPS dilusian dengan sekuritas konversi. Pada bagian ini terdapat mengukur dampak diluktif dari potensi sekuritas dapat dikonversi terhadap LPS dengan menggunakan metode IF dikonversi. Nah, pada obligasi dapat dikonversi menggunakan metode dengan asumsi yang pertama ada konversi dilakukan pada awal periode atau pada saat yang sama dengan penerbitan sekuritas apabila diterbitkan dalam suatu periode. Dan yang kedua ada memperhitungkan pajak yang terkait atau neto pajak. Bagian metode IF yang dapat dikonversi terdapat contoh soal yaitu MyFile Ltd memiliki laba besi sebesar 210 euro dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar pada tahun berjalan adalah 100.000 lembar. Jadi laba per saham dasar sebesar 2,10 terdapat dari 210 euro dibagi dengan 100.000. Kemudian perusahaan memiliki dua obligasi yang dapat dikonversi yang telah beredar. Satu berupa obligasi sebesar 6% yang dijual pada kurs sebesar 100 dari total 1 juta euro.
pada tahun lalu dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Kemudian terdapat beban bunga tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas dan obligasi dapat dikonversi sebesar 62.000 euro. Lainnya berupa obligasi 7% yang dijual pada kurs 100 dari total 1 juta euro pada 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga tahun berjalan yang terkait dengan komponen liabilitas dan obligasi dapat dikonversi menjadi 80.000 euro, sehingga tarif pajaknya berlaku sebesar 40%. Namun, pada bagian selanjutnya terdapat cara perhitungannya. Ini menunjukkan contoh perhitungan laba bersaham diusian secara bertahap, dimulai dari laba bersaham dasar atau basic EPS digunakan yaitu metode IF yang dapat dikonversi untuk dua jenis surat utang atau obligasi konversi yang berbeda. Pada bagian pertama yaitu menghitung LPS dasar atau basic EPS. Ini adalah titik awal perhitungan dengan data yang diberikan yaitu net income atau laba bersih sebesar 210.000 euro dengan rata-rata terimbang saham beredar sebesar 100.000 dengan rumus LPS dasar adalah LPS dasar sama dengan laba bersih dibagi dengan jumlah saham. Nah, sama dengan 210.000 euro dibagi dengan 100.000. Maka hasilnya LPS dasar yaitu 2,10 euro. Pada bagian kedua yaitu menghitung LPS dilusian secara bertahap. Penyataan saat menghitung LPS dilusian mulailah dari LPS dasar adalah instruksi kuncinya. Kita akan menambahkan dampak dari setiap sekuritas konversi satu persatu dimulai dari yang paling deduktif atau paling menurunkan EPS. Dengan analisis sekuritas konversi, ada dua jenis obligasi konversi atau debentures yang harus dianalisis. Pada bagian pertama yaitu obligasi 6%, yaitu pada nilai 1 juta euro dengan diasumsikan karena 60.000 euro dibagi dengan 6%, maka hasilnya 1 juta euro. Dengan bunga sebesar 60.000 euro per tahun dari 1 juta euro dikali dengan 6%. Maka jika dikonversi akan menjadi 20.000 saham baru. Kemudian pada bagian kedua yaitu obligasi 7% dengan nilai 800.000 euro dengan asumsikan karena 80.000 euro dibagi 7%, maka hasilnya minus 1,14 M euro. Namun pada bunga terdapat 80.000 per tahun. Jika dikonversi akan menjadi 24.000 saham baru. Dengan catatan penting yaitu obligasi ini hanya beredar selama 9 bulan. Dalam periode tersebut ditandai dengan pengali 9/12 dengan menentukan urutan atau mananya lebih deduktif. Kita harus menghitung dampak bersaham dari setiap obligasi untuk menentukan mana yang harus dimasukkan lebih dulu. Dampak pesaham dihitung dengan rumus bunga setelah pajak dibagi dengan jumlah saham baru. Dengan asumsi tarif pajak adalah 40% karena ada pengali 1 dikurangi 0,40. Pada bagian pertama terdapat dampak obligasi 6%. Bunga setelah pajak 60.000 euro dikali dengan 1 dikurangi 0,40. Maka hasilnya 36.000 euro. Kemudian dampak bersaham adalah 36.000 euro dibagi dengan 20.000 saham. Maka hasilnya 1,80 euro. Pada bagian kedua yaitu dampak obligasi 7%. Dengan bunga setelah pajak pro rata 9 bulan adalah 80.000 euro dikali dengan 1 kurangi 0,40 dikali dengan 9/12, maka hasilnya 36.000. Kemudian ada
dampak pesaham adalah 36.000 euro dibagi dengan 24.000 saham sama dengan 1,50 euro. Karena dampak pesaham obligasi 7% sebesar 1,50 lebih rendah daripada obligasi 6% sebesar 1,80 euro. Maka obligasi 7% lebih deduktif, namun contoh pada bagian ini tampaknya memasukkan obligasi 6% terlebih dahulu. Dengan perhitungan inkremental pada bagian ini yaitu pada bagian pertama memasukkan dampak obligasi 6%. Tidak menambahkan penyesuaian dari obligasi 6% ke angka LPS dasar, yaitu dengan pembilang dengan rumus laba bersih awal ditambah bunga setelah pajak, yaitu 210.000 euro tambah 60.000 euro dikali dengan 1 kurangi 0,40. Nah, sama dengan 210.000 euro ditambah dengan 36.000 euro sama dengan 246.000 euro. Kemudian penyebut dengan rumus saham awal ditambah dengan saham baru dari konversi. Dengan 100.000 ditambah 20.000, maka hasilnya 120.000. Dengan EPS setelah obligasi 6%, yaitu 246.000 euro dibagi dengan 120.000, maka hasilnya 2,05 euro. Pada bagian ini salah mencatat pada efek on EPS sama dengan 1,86. Ini adalah angka yang salah. Dengan perhitungan yang benar menghasilkan 2,05 euro. Nah, dengan angka 1,80 euro adalah dampak inkremental bukan hasil EPS. Kemudian pada bagian kedua yaitu memasukkan dampak obligasi 7% dari lanjutannya. Sekarang kita menambahkan penyesuaian dari obligasi 7% ke hasil perhitungan sebelumnya, yaitu pembilang dengan rumus laba setelah penyesuaian pertama ditambah bunga setelah pajak atau prorata dari obligasi kedua, yaitu 246.000 euro ditambah 80.000 euro dikali 1 kurangi 0,40 dikali 9 per 12. Maka hasilnya 246.000 euro ditambah 36.000 euro. Maka hasilnya 282.000 euro. Kemudian penyebut ini dengan rumus jumlah saham setelah penyesuaian pertama ditambah saham baru dari konversi kedua, yaitu 120.000 tambah 24.000, maka hasilnya 144.000. Dengan final EPS delusian yaitu 282.000 euro dibagi dengan 144.000 euro, maka hasilnya 1,90508 euro kurang lebih desimalkan sebesar 1,96 euro. Sehingga angka di bagian gambar itu terdapat 1,97. Kemungkinan besar hasil dari pembulatan di tahap-tahap menengah atau sedikit perbedaan pada awal angka yang tidak ditampilkan. Di bagian metode IF yang dapat dikonversi terdapat faktor lainnya, yaitu yang pertama, apabila tarif konversi pada sekuritas delusian dalam suatu periode sekuritas tersebut beredar dapat berubah-ubah, maka perusahaan menggunakan tarif konversi delusian yang paling tersedia. Dan yang kedua, untuk saham preferen dapat dikonversi apabila perusahaan tidak mengurangi dividen saham preferen dari laba bersih dalam perhitungan di pembilangnya atau numerator. Mengapa? Karena dalam perhitungan LPS diasumsikan bahwa konversi saham preferen akan menggunakan saham biasa yang telah beredar. Metode IF yang dapat dikonversi terdapat contoh LPS dengan saham preferen. Pada tanggal 1 Januari 2019, Loan Company menerbitkan 1 juta euro. Saham preferen dapat dikonversi sebesar 6%.
Tiap 100 euro saham preferen dapat dikonversi menjadi 5 lembar saham biasa. Laba besi Lung tahun 2019 adalah 240.000 euro dan tarif pajaknya sebesar 40%, maka perusahaan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar selama tahun 2019. Yang diminta adalah hitunglah LPS dilusian tahun 2019. Pada bagian selanjutnya terdapat cara perhitungannya. Gambar ini memberikan contoh tentang bagaimana sebuah sekuritas konvertible, dalam hal ini saham preferen konvertible, yang dapat mengurangi dilusi dengan laba per saham atau EPS. Sebuah perusahaan pada tahun 2019 memiliki laba bersih atau net income sebesar 240.000 euro. Kemudian terdapat saham biasa beredar sebesar 100.000 lembar. Kemudian saham preferen konvertible ini akan membayarkan dividen total 60.000 per tahun. Saham preferen ini dapat dikonversi menjadi 50.000 lembar saham biasa baru. Yaitu pada bagian pertama terdapat perhitungan LPS dasar atau basic EPS di titik awal. Ini adalah perhitungan laba bersaham paling dasar yang mengukur laba yang tersedia untuk setiap lembar saham biasa yang sedang beredar dengan pembilang, yaitu labanya tersedia untuk pemegang saham biasa. Ini dihitung dengan mengurangkan dividen saham preferen dari laba besi, karena dividen preferen adalah hak pemegang saham preferen yang harus dibayar terlebih dahulu, yaitu 240.000 euro atau laba besi dikurangi dengan 60.000 atau dividen preferen, sama dengan 180.000 euro. Kemudian ada penyebut, ini adalah jumlah rata-rata saham biasa yang beredar sebesar 100.000 lembar. Dengan kalkulasi LPS dasar, yaitu 180.000 euro dibagi dengan 100.000 lembar, maka hasilnya 1,80 euro. Pada bagian kedua yaitu perhitungan LPS dilusian dengan skenario konversi. Sekarang kita menghitung LPS dengan asumsi skenario terburuk, yaitu semua saham preferen dikonversi menjadi saham biasa dengan menggunakan inti dari metode IF konversi. Kita melakukan dua penyesuaian utama pada perhitungan LPS dasar. Pada bagian pertama yaitu penyesuaian pada pembilang atau laba. Jika saham preferen dikonversi menjadi saham biasa, perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar dividen preferen sebesar 60.000 euro. Oleh karena itu, dividen ini dikembalikan ke dalam perhitungan laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan perhitungannya menjadi 240.000 euro dikurangi dengan 60.000 euro ditambah dengan 60.000 euro sama dengan 240.000 euro. Atau lebih sederhananya, kita cukup menggunakan laba bersih awal karena dividen preferen tidak jadi dibayarkan. Pada bagian kedua yaitu penyesuaian pada penyebut atau saham. Jika saham preferen dikonversi akan ada penerbitan saham biasa baru. Dalam contoh ini, jumlah saham baru yang terbit adalah 50.000 lembar. Jumlah ini ditambahkan ke jumlah saham yang sudah beredar dengan perhitungannya menjadi 100.000 atau saham awal ditambah dengan 50.000 atau saham baru. Maka hasilnya 150.000 lembar. Dengan kalkulasi akhir LPS dilusian yaitu 240.000 euro dibagi dengan 150.000 lembar, maka hasilnya 1,60 euro. Dengan analisis efek on EPS atau kunci dilusi, pada bagian ini menunjukkan angka efek on
IPS sebesar 1,20 euro. Ini adalah bagian yang sangat penting untuk memahami mengapa terjadi dilusi. Apa itu efek on IPS? Ini adalah EPS dari sekuritas konvertibel itu sendiri dihitung sebagai tambahan laba dibagi tambahan saham. Dengan perhitungannya yaitu 60.000 dari dividen yang dihemat dibagi dengan perhitungannya yaitu 60.000 euro dari dividen yang dihemat dibagi dengan 50.000 dari saham baru, maka hasilnya 1,20 euro. Dengan aturan dilusi, yaitu sebuah sekuritas dianggap deduktif atau mengurangi IPS jika efek on IPS-nya lebih rendah dari LPS dasar. Dalam kasus ini, yaitu 1,20 euro dari efek on IPS lebih kecil dari 1,80 euro dari LPS dasar karena lebih rendah memasukkan efek dari saham preferen ini akan menyeret turun rata-rata IPS keseluruhan. Itulah mengapa LPS delusian sebesar 1,60 lebih rendah dari LPS dasar sebesar 1,80 euro. Jika efek on IPS lebih tinggi dari LPS dasar, sekuritas itu disebut anti-deduktif dan akan diabaikan dalam perhitungan LPS delusian. Pada ini terdapat gambar ini menunjukkan contoh variasi dari perhitungan sebelumnya dan mengilustrasikan konsep yang sangat penting dalam akuntansi, yaitu efek anti-deduktif. Ini adalah skenario di mana sebuah sekuritas konvertibel justru berpotensi menaikkan laba saham atau LPS, sehingga tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan LPS delusian. Dengan analisis skenario, dengan menggunakan data dasar yang sama seperti contoh sebelumnya, tetapi dengan satu perubahan penting, terdapat informasi asumsi baru, yaitu tiap lembar saham preferen sekarang hanya dapat dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa. Terdapat informasi data tetap, yaitu laba bersih sebesar 240.000 euro, kemudian dapat dividen preferen sebesar 60.000 euro, kemudian terdapat saham beredar awal sebesar 100.000, kemudian jumlah saham preferen sebesar 10.000 lembar. Ini bisa disampaikan dan bisa disimpulkan dari catatan 10.000 dikali 3. Pada bagian pertama yaitu perhitungan efek incremental. Seperti sebelumnya, kita harus menghitung dampak saham dari sekuritas konvertibel ini untuk menentukan apakah sifatnya deduktif atau anti-deduktif. Yaitu yang pertama ada tambahan laba atau numerator. Jika saham preferen dikonversi, perusahaan menghemat membayar dividen sebesar 60.000 euro. Ini adalah tambahan laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Terdapat pada kedua, yaitu tambahan saham atau denominator. Dengan asumsi baru, jumlah saham biasa yang akan terbit adalah 10.000 lembar saham preferen dikali 3, maka hasilnya 30.000 lembar saham biasa baru. Pada bagian ketiga yaitu kalkulasi efek on EPS. Sekarang kita hitung dampak per saham dari konversi ini. Dengan rumus tambahan laba dibagi dengan tambahan saham sama dengan 60.000 euro dibagi dengan 30.000, maka hasilnya 2,00 euro. Pada bagian kedua yaitu membandingkan dengan LPS dasar. LPS dasar atau basic EPS dari perhitungan awal adalah 1,80 euro. Sekarang kita bandingkan dengan efek on EPS sebesar 2,00 EPS dengan basic EPS sebesar 1,80 euro. Terlihat bahwa efek on EPS sebesar 2,00 euro lebih besar dari basic EPS sebesar 1,80. Ini berarti
Setiap saham baru yang muncul dari konversi ini secara individual menghasilkan laba sebesar 2,00 euro, yang lebih tinggi dari rata-rata laba bersaham yang sudah ada sebesar 1,80 euro. Jika tidak memasukkannya ke dalam perhitungan, rata-rata keseluruhannya akan naik, bukan turun. Inilah yang disebut sebagai anti-diluktif. Pada bagian ketiga yaitu kesimpulan perhitungannya. Karena saham preferred convertible dalam skenario ini bersifat anti-diluktif, maka berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu efek dari sekuritas ini harus diabaikan dalam perhitungan LPS delusian. Dengan tujuannya karena LPS delusian harus menyajikan skenario terburuk atau penurunan EPS, bukan skenario yang lebih baik. Karena itu, perhitungan akhirnya adalah EPS delusian sama dengan basic EPS. EPS delusian sebesar 1,80 euro sama dengan basic EPS sebesar 1,80 euro. Maka hasilnya adalah sama. Dan tidak ada penyesuaian yang dilakukan dan perusahaan akan melaporkan bahwa LPS delusiannya sama dengan LPS dasarnya. Bagian ini terdapat IPS delusian dengan opsi dan warrants. Nah, pada bagian ini terdapat mengukur dampak potensi diluktif dari sekuritas dapat dikonversi dengan menggunakan metode saham teasuri. Nah, metode ini mengasumsikan yang pertama, terdapat perusahaan melaksanakan hak opsi dan waran pada awal tahun atau tanggal penerbitan mana yang lebih dulu. Dan yang kedua, perusahaan menggunakan uang hasil pelaksanaan opsi dan waran untuk membeli saham biasa sebagai saham teasuri. Di bagian saham teasuri terdapat contoh soal, yaitu Kubits Industri memiliki laba bersih sebesar 220.000. Jumlah rata-rata lembar saham beredar sebesar 100.000 lembar. Oleh karena itu, LPS dasar yang telah mengabaikan seluruh sekuritas delusian adalah 2,20. Nah, jumlah rata-rata lembar hak opsi yang telah beredar meskipun haknya tidak dilaksanakan pada saat ini adalah 5.000 lembar dan memiliki harga sebesar 20 per lembar. Harga pasar rata-rata saham biasa selama tahun berjalan adalah sebesar 28. Dihitunglah LPS dengan menggunakan metode saham teasuri. Dengan bagian selanjutnya terdapat cara perhitungannya. Bagian ini terdapat rincian perhitungan yang telah ditampilkan gambar tersebut. Dengan informasi data di awal, yaitu terdapat jumlah opsi yang beredar sebesar 5.000. Kemudian ada harga eksekusi per opsi sebesar 20 euro. Kemudian ada harga pasar rata-rata saham sebesar 28 euro. Kemudian ada saham biasa beredar rata-rata sebesar 100.000. Kemudian yang terakhir yaitu laba bersih tahun ini sebesar 220.000 euro. Pada bagian pertama yaitu hitung uang tunai yang diterima perusahaan. Ini adalah jumlah total uang yang akan diterima perusahaan jika semua 5.000 opsi dieksekusi dengan rumus jumlah opsi dikali harga eksekusi. Jadi, 5.000 dikali 20 euro, maka hasilnya 100.000 euro. Pada bagian kedua yaitu hitung jumlah saham yang bisa dibeli kembali. Dengan perusahaan menggunakan uang sebesar 100.000 euro dari bagian pertama yang tadi untuk membeli kembali saham di pasar dengan harga rata-rata sebesar 28 euro per lembar. Dengan rumus total uang tunai dibagi dengan harga pasar rata-rata. Jadi 100.000 euro
dibagi dengan 28 euro, maka hasilnya 3,571 lembar. Pada bagian ketiga, yaitu hitung tambahan saham inkremental. Ini adalah selisih besi yang menyebabkan dilusi. Dengan rumus, jumlah saham dari opsi dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali. Jadi, 5.000 dikurangi dengan 3,571 sama dengan 1,429 lembar. Angka 1,429 inilah yang merupakan tambahan saham potensial yang akan mengurangi mendelusi EPS. Pada bagian keempat yaitu hitung total saham untuk LPS dilusian. Jumlah saham baru ini ditambahkan ke jumlah saham yang baru beredar dengan rumus saham beredar awal ditambah dengan tambahan saham inkremental. Jadi, 1.000 ditambah 1,429 maka hasilnya 1,429 lembar. Ini adalah penyebut atau denominator yang akan digunakan untuk menghitung EPS delusi. Sehingga perhitungan final EPS dengan tabel tersebut membandingkan perhitungan basic EPS dan EPS delusi, yaitu pada bagian pertama basic earnings per share atau BS dasar. Dengan perhitungan ini sederhana dan tidak memperhitungkan opsi dengan rumus laba besi dibagi dengan saham beredar awal. Jadi 220.000 euro bagian B dibagi dengan 1.000 di bagian A, maka hasilnya 2,20 euro. Kemudian pada bagian 2 yaitu diluted earnings per share atau LPS delusian. Perhitungan ini menggunakan jumlah saham yang telah disesuaikan dengan dampak opsi dan yang paling penting untuk diingat yaitu untuk opsi saham, laba besi atau numerator tidak berubah dengan rumus laba besi dibagi dengan total saham setelah penyesuaian. Jadi, 220.000 euro di bagian D dibagi dengan 1,429 di bagian C, maka hasilnya 2,17 euro. Contingent shares atau saham yang dapat diterbitkan secara bersyarat adalah saham biasa yang penerbitannya tergantung pada pemenuhan kondisi tertentu. Kondisi ini biasanya terkait dengan kinerja masa depan perusahaan atau peristiwa tertentu. Saham-saham ini berpotensi meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga bisa mengencerkan laba per saham. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin setuju untuk menerbitkan 10.000 saham tambahan kepada penjual jika laba bersih perusahaan mencapai target tertentu dalam 2 tahun ke depan. Karena saham ini berpotensi diterbitkan di masa depan, ini harus dimasukkan dalam perhitungan EPS dilusian. Mereka dianggap beredar sejak tanggal sesuai kondisi yang diperlukan terpenuhi. Anti-dilution adalah kondisi di mana suatu peristiwa seperti konversi instrumen keuangan justru meningkatkan laba per saham atau mengurangi kerugian per saham. Jika suatu konversi atau penerbitan saham potensial memiliki efek anti-dilutif, maka instrumen tersebut tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan EPS dilusian. Tujuan dari perhitungan EPS dilusian adalah untuk menunjukkan potensi pengenceran terbesar dari saham beredar. Memasuki instrumen yang bersifat anti-dilutif akan memberikan gambaran yang menyesatkan karena akan membuat EPS diluasin tampak lebih tinggi dari sebagai seharusnya. Contohnya, jika tingkat harga pasar rata-rata saham biasa selama periode pelaporan lebih rendah dari harga pelaksanaan opsi, maka opsi tersebut bersifat anti-dilutif. Dalam kasus ini, pemegang opsi tidak akan melaksanakan
karena mereka bisa membeli saham di pasar dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, opsi tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan EPS diluisin. EPS Presentation and Disclosure. EPS Presentation and Disclosure atau penyajian dan pengungkapan EPS merujuk pada aturan dan pedoman tentang bagaimana perusahaan harus menyajikan laba per saham di laporan keuangan mereka. Berdasarkan standar akuntansi, perusahaan harus menyajikan jenis EPS di laporan laba rugi. Yang pertama yaitu laporan per saham dasar. Basic EPS dihitung dengan membagi laba bersih yang terjadi bagi pemegang saham dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Yang kedua, laba bersaham dilusian dihitung dengan menyesuaikan pembilangan atau yang disebut laba bersih dan menyebutkan jumlah saham untuk memperhitungkan efek dari semua instrumen yang berpotensi mengencarkan dilutive potential ordinary shares. Berikutnya, penggunaan EPS juga mencakup informasi penting lainnya yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, seperti yang pertama yaitu rekonsiliasi, yang kedua penjelasan tentang instrumen keuangan berpotensi mengencarkan seperti opsi waran dan saham yang dapat diterbitkan secara bersyarat. Yang ketiga, informasi tentang instrumen yang berpotensi mengencarkan yang tidak dimasukkan dalam perhitungan EPS diluisin karena bersifat anti-dilutif dan alasannya. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.